proses pengerjaan musik puisi atas puisi karya Mar Halim Zaini berjudul Ghazal Hamzah ya. Untuk teman-teman yang baru belajar membuat ilustrasi musik, khususnya musik puisi, yang pertama harus dibaca dulu ininya, temponya seberapa cepat ya. Segini ya dia. Apabila buih pecah, Ini sekitar kembalilah 40 sampai 50 temponya ya. Anda bisa gunakan metronom di dalam Android untuk mengetahui temponya berapa ini. harus Tempo cara bacanya menjadi acuan pertama bagi pemusik puisi untuk saat-saat mengetahui temponya ya. Ini segini, sekitar 40 sampai 50. di surau Gunakan di Android ada aplikasi namanya metronom. Berikutnya setelah tempo adalah nada dasar pembaca puisinya. Apabila lagi ya segitu ya, dia badi di D, dis, ya. Masuk ini. Oh ya, tapi bukan G, bukan F. Dasar pertamanya adalah di D, ya. Kan segitu ya, nada dasarnya. Setelah tempo baca, lalu nada dasar pembaca puisinya untuk menentukan nada dasar musik dengan bunyi atau suara apapun. Setelah itu kita akan coba lihat isi ceritanya ya secara detail. Di sini ada 3 bagian ya. Bagian-bagian itu menjadi acuan berapa cerita musik yang harus dibangun. Ya. Cerita musik yang dibangun mau sesuai dengan plotnya gitu. Pemusik puisi juga harus tahu ruang waktunya ya. Di puisi Ghazal Hamzah karya Mar Halim Zaini ini di bait pertama, Prabu Kekasih kembali sekali APBD di hulu maghrib, hulu ya, di ujung maghrib. Jadi dia terjadi di senja. Bagaimana membuat musik senja akan berbeda dengan musik pagi. Pagi yang penuh semangat, siang yang sangat energik, senja itu sudah temaram ya, sudah mulai redup begitu. Musik redup seperti apa? Bagaimana matahari yang sudah turun ke cakrawala. Ruang waktu ya, sekali lagi ruang waktu. Jadi pemusik juga perlu masuk di dalam dunia puisinya itu diceritakan di ruang dan waktu apa. Di sini ada juga anak hilang memanggilku anak hilang ya. Di surau-surau kampung, bagaimana suasana kampung di senja. Kemudian si orang pertama itu memanggil, ada beberapa orang yang memanggil sebagai seorang anak yang hilang. Anak hilang itu kan penuh dengan kegalauan begitu ya. Lalu begini, kadang-kadang ketika puisi dibacakan saat belum ada musik bisa mempengaruhi penjiwaan penyairnya ya, sehingga kemungkinannya adalah beberapa bait satu nada dasar ya. Berbeda jika berlatih bersama mungkin. Jadi kemungkinannya membuat beberapa nada dasar akan berbeda. Di puisi Ghazal Hamzah ini hampir semua nada dasarnya sama di beberapa bait ya. Saya bisa memahami karena mungkin belum dibangun dengan musik. Cenderungannya seperti itu. Seorang penyair juga harus mampu menciptakan musik sendiri di dalam alam pikirannya. Temponya bagaimana, nada dasarnya seberapa tinggi atau rendah gitu ya. Atas muatan-muatan kata yang sedang dibacakan, atas ruang waktu dan peristiwa yang mau dibangun dari bait demi baitnya. Pemusik juga sama, ketika mungkin ini tidak ada syair, saya mencoba tadi di beberapa bagian puisi saya hilangkan, kemudian saya coba menciptakan cerita sendiri tanpa harus ada syair lirik puisinya, sehingga di sini pemusik bisa lebih kaya dalam eh, memiliki hubungan antar bunyi dan memperkaya bunyi satu dengan yang lain, tidak terpatok pada syair. Di awal memang kita perlu membuat plot, tempo, irama, nada dasar, ya, begitu. Dan bagi seorang pemusik atau yang ingin belajar menjadi pemusik ilustrasi, apapun itu, bisa ilustrasi puisi, teater, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah memiliki kepekaan ya, kepekaan bunyi,
kepekaan irama, serta imajinasi harus kuat. Bagaimana kepekaan bunyi itu dimulai dari banyak mendengarkan semua bunyi yang didengarkan, bukan hanya didengar di telinga kita ya. Air, suara angin, suara orang bicara, suara tembok, suara hujan ya. Dicari dulu nada dasarnya atau temponya, minimal itu. Jikapun tidak sampai mencari nada dasar adalah mendengarkan dengan seksama ya. Setiap keindahan bunyinya, kemudian bagaimana ia bisa hadir, bunyi itu bisa hadir apakah karena jatuh dari langit atau karena sebuah benda ditepuk atau sebuah benda dipecahkan ya. Kemudian proses itu menjadi prasyarat seorang pemusik untuk mampu tidak hanya mengiringi sebuah puisi, tetapi musik itu bisa masuk ke dalam puisi itu. Musik itu bisa masuk ke dalam ruang dan waktu dari sebuah pertunjukan apapun ya, puisi atau teater atau yang lain. Gitu.